Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, serta kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah puasa di bulan Ramadan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat beliaulah yang menghantarkan kita kelak di depan pintu surga. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang yang senantiasa dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa tidak hanya mencegah diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, namun orang yang sedang berpuasa juga harus dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan puasa tanpa pahala. Rasulullah telah menyatakan bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan bahagia. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan bahagia. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa banyak orang yang melaksanakan puasa, mereka mampu mencegah diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini tercantum dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamsun yuftirna shaim al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadhru bisyahwat wal yamin al-kadhib. Yang artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang pertama berkata dusta atau berbohong. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan, padahal dia tahu yang sebenarnya. Orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Berdusta merupakan dosa besar dalam Islam dan merupakan induk dari banyak maksiat yang lain. Karena itu, jika orang yang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ghibah, gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain itu dia analogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja, tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Ini juga ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi
Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan offense. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Husain. Yang ketiga, adu domba atau fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa karena rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Berdasarkan sabda dari Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, apalagi jika sampai membawa nama Allah dalam sumpah tersebut. Sumpah palsu juga termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Larangan sumpah palsu ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 70 sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian dari pahala, tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang kelima, melihat dengan syahwat. Salah satu hal yang harus benar-benar kita jaga ketika sedang berpuasa adalah pandangan. Pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Pandangan dari sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat atau sesuatu yang diharamkan. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Hasan Al-Masaid, salah satu ulama kelahiran Mekah yang dijuluki Syekhul Ulama, gurunya para ulama, dalam sebuah satu karyanya mengatakan dengan, jika saat puasa pendengaranku tidak dijaga, tidak menundukkan pandanganku, dan tidak mendiamkan ucapanku, maka tidak ada yang aku peroleh dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Sekalipun aku mengatakan aku puasa, padahal kenyataannya tidak. Hasan Muhammad Al-Masyhur. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, marilah kita menjaga kesucian Ramadan. Jika kita belum mampu menjalankan ibadah dengan maksimal, minimal kita tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Sehingga tarbiyah Ramadan ini kita tidak hanya merasakan lapar dan haus saja, tapi juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.